episode terakhir kita sudah membahas tentang bagian pertama dari The Picture of Leadership. Kemarin kita sudah membahas mengenai gambaran pertama adalah pemimpin memilih, leaders choose. Nah, kali ini we're going to talk about the second picture, gambaran kedua dari seorang pemimpin. So let's talk about it right away. So David, let's talk about it. Alright. Seperti yang kita sudah sampaikan, bahwa when we say pictures of leaders, kita cerita tentang perspektif daripada seorang pemimpin. Sama seperti gajah bisa dilihat daripada kakinya, dari belalainya, dari kupingnya, dari badannya, dari bulunya, dan seterusnya. Maka pemimpin juga demikian, kita melihat pemimpin dari fase atau perspektif yang berbeda-beda. We already talk about that leaders actually make choice. Oke, kalau Anda tidak bikin keputusan itu, Anda sebetulnya mungkin lagi bikin excuse, atau sebetulnya ada sacrifice tertentu yang kita tidak mau berikan, dan oleh karenanya Anda tidak bisa membuat pilihan itu. So today we're gonna talk about the second picture, which is leaders create. Okay. Seperti yang teman-teman tahu, kata create berarti berhubungan dengan kata kreativitas, yang menciptakan artinya adalah dari gak ada menjadi ada. Coba pikirkan baik-baik. Kalau kamu adalah pemimpin, tapi kamu hanya bisa menciptakan, menjadikan dari apa yang sudah ada. Bukankah bisnis itu kekurangan sexiness, kekurangan appeal di pasar? Sebagai contohnya, kalau kalian hanya bisa beli sebuah sedotan yang sudah selesai dijadikan, semua orang jual barang yang sama, ditaruh di platform yang sama, dengan harga yang sama, dengan biaya ongkir yang sama, semuanya sama. Isn't it like the company is not going to be in a leadership position gitu? Tapi kalau sedotan yang sama ditaruh di bubble tea atau di kopi atau di es krim atau whatever, right? Suddenly there is a value creation, dan karena itu then only the big boys mereka compete di satu level tertentu. You know why? Because the second picture that you need to understand is that leaders create. Okay? Nah, pada saat kita create, pada saat kalian mau menciptakan sesuatu, you need something else. Creativity punya teman baik. Namanya adalah confidence. Okay? Punya satu kepercayaan diri. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kamu membangun confidence di dalam kehidupan kamu. So now there are 4 things that I want you to pay attention at. Yang pertama adalah self-confidence. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Kalau saya bilang adalah, sebagai contohnya, kalau saya suruh kalian menyanyi, for some of you, confidence level kalian mungkin adalah 20%. For some of you adalah 50%, and for some of you is actually 100%. Anda bukan seorang artis, tapi Anda punya confidence 100% bahwa saya nyanyi, saya nggak bakalan malu-maluin siapa-siapa aja. You know why? Because you know yourself. Itu yang namanya adalah keyakinan diri, atau itu namanya self-confidence. Tidak membuat seseorang menjadi congkak, tidak membuat seseorang menjadi full of pride, hanya gara-gara dia bilang saya confident 100% saya bisa nyanyi. Walaupun saya bukan bintang seorang artis. It just simply means that you know who you are, right? Okay? Tentu kita pernah lihat di American Idol dan show-show yang seperti demikian, di mana dia bilang ini, oh anak saya dari lahir baru sudah gay sama dengan do, right? And then of course the men start to sing, and then Simon says like, you are the most stupid idiotic singer I've ever seen in my life, or something like that, right? And of course confidence itu kadang-kadang ada apa namanya, korelasi dengan terlalu confident and things like that. So but what I say though, Anda tidak punya, kalau Anda nggak bisa jadi orang yang create your picture, perspektif daripada kepemimpinan menjadi kosong. Kalau setiap kali saya berbicara, saya bilang dan begini, well, nothing's wrong with this statement too, but I want to give you example. Contohnya, kalau orang bisa bilang begini, oh well, correct me if I'm wrong. Okay, correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. You're trying to picture to the people that you're not sure what you're talking about. Kalau kalian pernah duduk di dalam meeting saya, I never apologize. I never say correct me if I'm wrong. I say because I know I have 300 companies in my belt. We have multiple exits. So I say in confidence. You know why? Because I have my self-confidence. Now, there's a difference with kalau udah dilakuin ternyata salah, silap. And then kita bilang, enggak, itu enggak salah, itu enggak silap. Nah, itu namanya confidence yang salah. Jadi kalau salah, yang kita bilang adalah, I accept this was my responsibility, this was my call, and I was wrong. Tapi pada saat kita melakukan, the picture of your leadership
has to be about you creating, and you will never be able to create without confidence. Okay? Nah, ada bedanya yang kedua. Setelah self confidence, Anda juga punya people confidence. Artinya adalah orang-orang Anda semua punya keyakinan dengan anggota yang ada di dalam tim kita. Artinya saya yakin dengan kemampuan Joe menjadi host daripada Maxwell Leadership Let's meet Podcast. up. Dan Joe juga punya keyakinan bahwa David adalah narasumber yang baik. Now, if I don't have confidence in my people, boro-boro cuma kita yang berdua di sini, lampu, kamera, editan yang di belakang, tim yang bikin script writing, we have to be confident. This is called people confidence. Jadi bukan hanya saya satu orang, tapi orang di sekitar kita. But number three, you also have to have what is called a mission confidence. Contoh yang terbaik adalah begini. Kalau hasil daripada podcast ini, kalian katakan adalah, oh my God David, this is so good, right? Siapa yang akan menerima kredit? Biasanya David dan Joe. In the natural, karena namanya adalah Maxwell Leadership Podcast with David Cokro Raharjo. Tapi Joe is always inside the video. Maka kita bilang adalah, oh si Joe-nya juga terima. But let me ask you something. Kalau seumpamanya you say, this podcast is very bad. Siapa yang akan pasang body untuk hasil daripada podcast ini? Apakah David bilang semuanya kayak begini? Ya itu sih soalnya si Joe-nya goblok. Ya itu karena tuh anggota tim saya itu semuanya goblok-goblok semuanya. So suddenly you do not have a mission confidence. That's how you measure it. Jadi pada saat ada terjadi kesalahan, apakah Anda sebagai pemimpin pasang body gak? Dan kasih tahu adalah, mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman semuanya, ini adalah kesalahan saya. Tim kami tidak deliver. Now, when you are inside the office, kita menjadi tegas dan kita bilang kepada tim kita, this is the first time and the last time I want to see this mistake. That is different with who is biting the bullet when something went wrong. That, my friends, is called mission confidence. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah karakter dan kompetensi. Artinya kalau kita mau bangun confidence, Anda mau create segala sesuatu, fondasi daripada bangunan itu, creation, harus berhubungan dengan dua hal ini, yaitu karakter dan kompetensi. Kalau karakternya tidak ada, gedungnya nanti roboh sendiri. Tapi kalau nggak ada kompetensi, what is gonna happen? Anda punya hati yang besar, your confidence, but you have no tulang. Maka tidak bisa berdiri, dan automatically you're gonna fall apart. Okay? That's the first one. Tapi yang kedua, when you create, kalian juga butuh yang namanya adalah ide. Right? This is pictures, ini ada perspektif yang perlu dilihat oleh tim kalian, bahwa Anda adalah pemimpin dan Anda adalah orang yang menciptakan ide yang cemerlang di dalam organisasi Anda. Idea is cheap, I agree, but idea adalah tunas, idea adalah benih untuk kesuksesan daripada tim kalian. So if you don't have an idea what you're doing, bagaimana caranya organisasi Anda bisa berkembang ke tempat yang seharusnya? Alright, kayak itu pertanyaan berikutnya harusnya menjadi begini. Bagaimana caranya kita, Anda sebagai pemimpin, bisa menjadi katalis untuk ide-ide yang cemerlang itu? You wanna know? Right? Number one, always be thinking about the business. Kakek saya suka bilang begini, dia bilang, hey, you tahu gak gimana caranya membangun tim olahraga yang sukses? Right? Jadi dia bilang begini, kalau lagi di lapangan basket, ya belajar basket, sharpen your skill of basket, main basket, tanding basket, dia bilang begitu. Waktu lagi capek, dan kemudian lagi duduk di bench, lagi minum air, refleksi di kepala sendiri, tadi yang bagus seperti apa ya, tadi yang salah seperti apa ya, dan mikir adalah, yang bagusnya kita mesti repeat lagi nih. Kalau yang salah, ini masalahnya apa ya, gimana caranya ya. Nah kemudian lagi sudah selesai latihan, sekarang pergi ganti baju, mandi dan seterusnya. Waktu lagi ganti baju, lagi mandi kayak itu, masih terus mikir yang sama. Nah, pada saat lagi jalan ke mobil ketemu sama teammates, karena tadi lu bagus loh. Tadi ya, kalau lain kali ya kita lakukan ini lagi. Wah, ini kayaknya bagus nih, kita bakal bisa terus menang nih. Kemudian akhirnya malam sudah capek mau tidur gitu. Lagi mimpi, my grandpa always say. Mimpinya masih mimpi bola basket. Okay, so now you're gonna be a catalyst of the idea in your organization. Hey, simple question. How often do you think about it? Atau kalau hanya sekedar pada saat ada di meeting baru mikirin, makanya picture
daripada Anda sebagai pemimpin ada yang jorok, ada yang salah, ada yang terkontaminasi karena cuman idenya dibikin setahun sekali. Vision casting setahun sekali. Habis itu 364 hari kagak ada. That's the reason why your idea doesn't work. Okay, that's number one. Number two, always be asking questions about the business. Okay, bukan hanya thinking about the business, tapi sekarang bertanya tentang bisnis itu. Ketemu sama siapa aja kita tanya. It is so funny. Saya di mobil taksi, saya lagi naik pesawat, saya lagi ikut conference, saya lagi meeting di perusahaan non-profit, lagi apapun aktivitas saya tanya, my question is always relating towards what we are doing right now, so that tiba-tiba kayaknya kayak puzzle pieces, everything just fall together. Okay, so you gotta think about it, you gotta ask questions about it. Number three, you have to focus your thinking on the potential of the business. Okay. Nah, ada orang yang terus fokusnya apa? We have a problem. We have a problem. Nah, kalau kalian sudah cukup banyak baca buku, kalian akan dengan cepat mengetahui bahwa that is not true. That is not true. Di dalam setiap problem ada sebuah solusi yang sedang menunggu sebuah jawaban. Berarti artinya kalau ada problem kita mesti cari di mana solusi itu, right? But that is kind of like a good way to look at how you want to create an idea. My thinking is that you gotta be focusing pemikiran kita lebih kepada potensi, bukan hanya kepada problem yang kita mau selesaikan. Problem yang kita mau selesaikan itu levelnya ada di sini, di ketinggian 1000 kaki. Tapi pada saat kita bercerita tentang potensi yang sedang kita mau kerjakan, tiba-tiba kita naik ke ketinggian 10.000 kaki. Sebagai contohnya, Indonesia pada saat ini adalah kira-kira $1,5 triliun in GDP. Kita pasti akan masuk ke 2 triliun in the next 5 tahun sampai 10 tahun. Pada saat kita masuk ke 2 triliun dolar, berarti ada potensi kira-kira 500 miliar US dollar in the growth of our economy. Nah, kalau kita pikirnya ada opportunity 500 miliar, tiba-tiba you have a lot of things to do, you can create a lot of ideas. Tapi kalau kita cuma solve the problem, orang lapar, kita mau kasih makan apa, buka satu toko, that too is a great one, but that's the reason why the picture of your leadership is also not as big as it should be. That's number 3. Number 4. Know who the idea people are in your team. Dua kepala katanya lebih bagus daripada satu kepala. Kenapa? Karena tambah banyak rame-rame mikirin, maka idenya menjadi lebih kreatif. Nomor 5. Whenever an idea comes to your mind, include other people. Okay? Jadi mengikuti dari nomor 4. Dan nomor 6, ask and expect others to make your idea better. Kalau saya baru lihat muka Joe, and I have decided that you are an idiot, you add nothing to me. Nanya aja enggak gitu loh. Apalagi expect a better result. Oleh karena itu penting sekali buat pemimpin untuk mengatakan bahwa ada filosofi orang kuno yang mengatakan begini. Kalau 3 orang makan mie bareng-bareng, salah satunya adalah guru. You know, so there's always something that you can learn. Itu sebabnya waktu pertama kali saya datang ke Indonesia, cerita sedikit, saya nggak naik mobil ke Jakarta, saya tinggal di Karawaci. Saya naik KRL, naik abang ojol untuk pergi ke destination, naik mobil Gojek, Gokar. Kenapa? Karena that's where the middle class is. And those people that I share the ride with in the train, they are my teachers. Pada saat saya pertama kali 3 tahun tinggal di Indonesia khususnya, I took so many train rides. Pergi ke Jogja, gak naik pesawat. Naik kereta api. Pergi ke Singapura, kita gak naik pesawat yang lebih mahal, yang lebih luxury, kita naik budget airline. You know what? Because that's where the middle class is. Jadi kita baru bisa memahami, oh pain point-nya kayak begini. Alright, so again, if you like what we have been doing in the past few years, that is a bagian daripada what we are doing. Okay? And then yang ketujuh, when others make your idea better, give them the credit. I just did it. I say, you know, let me tell you a funny story. Pertama kali saya datang ke Jakarta, saya naik KRL, and saya masuk ke kereta, you know, gerbong, and then pada saat kereta apinya lagi jalan, there is a lady toel saya, toing, and then I look at her, I take off my earphone, and dia bilang, Kang, ini gerbong wanita, Kang. I didn't realize that kalau gerbongnya warnanya pink, maksudnya adalah ini adanya untuk wanita saja. How do I know? All I see is that the light is short, so I go. Saya kan dari New York, di New York nggak ada subway warnanya pink. You know why? Karena ini is just for the ladies. How do I know?
How do I know? So you see, kalau saya nggak pernah dalam situasi itu, then I also don't know Yeah. how to respond to those things. Okay? Nah, lebih daripada semua yang kita bicarakan. Nomor 3, sekarang kita masuk ke dalam area strategi. Karena sebuah ide, again, idea is that ship, right? You know, you need to have confidence. That's all great. Yeah. But now, we have to have a strategy. You know why? Because hope is not a strategy. Oke, kita nggak bisa bilang gini, saya confident, saya tahu bahwa saya pasti bisa. Saya pasti bisa adalah sebuah motivasi, tapi motivasi bukan sebuah strategi. A great strategy is built on the foundation of great questions. Sebuah strategi yang kuat dibangun berdasarkan fondasi bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang kita bangun di dalam kehidupan kita. So, ada beberapa pertanyaan yang kita mau tanyakan. Yang pertama, yaitu adalah, what is the goal? Apa yang menjadi goalnya kalian? Oke, nomor 2, where are we now? What is the goal adalah kita mau ada di mana? Yang kedua, where are we now? Kita sekarang ada di mana? Yang ketiga, what is the timeline? Do you know that segala pertandingan di dunia ini, kamu pasti bisa menyelesaikannya sepanjang waktunya cukup. Masalahnya, pada saat kamu membangun bisnis, membangun tim kamu, kamu tidak selalu punya waktu 100 tahun untuk melakukannya. Any business in this world will be successful if you have enough time. But seperti bola basket, ada 12 menit, 4 kuartal. Di dalam bisnis juga sama. Ada 3 bulan, setiap kuartal, you kind of like reach a milestone, that's why it's called quarterly report. Dan dalam 4 kuartal, you finish one financial term. Yeah. Oke, nah beberapa bisnis seperti bisnis saya, I didn't use quarter, we use semester. Artinya 1 tahun dibagi menjadi 2 titik tanding, Yeah. right? So, but what is the timeline? Kalian perlu mengenalinya. Nomor 4, who are the players? Di timnya kita, who are the players? Di timnya orang lain, who are the players? Tidak bijak untuk mengatakan bahwa I know who I am, I know who is my team, but I have no idea who is other people's team. Oke, Sun Tzu mengatakan bahwa adalah know yourself, know your opponents, then you will win all the time. Oke, ya. Yang kelima, what are the resources? Ada 3 resources yang semua dapat kita miliki. Kita punya waktu, kita punya orang-orang di sekitar kita, dan kita punya uang. So what is your resources? Yang pasti waktu, semua orang sama persis resourcesnya. Tapi kalau uang, memang benar. Ada yang punya lebih banyak, ada yang punya lebih sedikit. Number 6, what are the steps? Strategi tidak berguna kecuali ada langkah-langkah yang jelas. Apa yang harus dikerjakan secara berkesinambungan. Tanpa adanya key action steps, dan sebetulnya you don't actually have a real strategy. Oke, yang ketujuh, what are the obstacles? Is what I always tell my kids. Hasil dari kita perlu tahu kita mau pergi kemana, tapi kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi langkah. Dan yang ketiga kita bilang begini, apa yang kemudian menjadi obstacles, challenges-nya apa? You know why? Because hurdles are real, but limits are just what you said in your mind. Number 8, what are the options? We talk about this all the time. Orang kaya bukan orang yang punya banyak uang, tetapi orang yang kaya adalah orang yang memiliki banyak opsi. Itu adalah nomor 8. Dan yang terakhir, kita katakan bahwa how can this be communicated? Bagaimana caranya ini kita bisa komunikasi kepada orang lain? At the end of the day, a business memiliki why, memiliki who, memiliki what, memiliki where, dan memiliki when. But when he talks about how, banyak orang ceritanya apa? How much? Yeah. You know, every business, by the way, have a cost. But beyond that, what you want to do is, how do I communicate this? 2 alasan bisnis gagal. Yang pertama, karena nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan itu berhubungan dengan cara komunikasi. Okay? Alright, so those are number 3. Nah, sekarang the big 4. What do you want to create? You want to create an option. Alright. Sun Tzu juga selalu mengajarkan begini, dia bilang adalah setelah kamu tahu bagaimana cara bertanding, kamu tahu kekuatan kamu tahu kekuatan lawan, dan kamu tahu bagaimana exploit lawan punya kelemahan, dan setelah kita punya strategi perang, dan now you know for sure that I'm gonna win this game. Sun Tzu say this, he say, now you have to create an exit strategy. Kalau Anda sedang membangun sebuah bisnis, Anda perlu tahu my major way to win
Ini adalah cara yang saya desain, cara yang saya strategikan, ini taktik saya supaya saya bisa menang. Pertanyaannya bukan how confident are you to your main way to win. Pertanyaannya adalah do you have other alternatives? Apakah kamu memiliki opsi-opsi lain untuk bisa menang? Berarti ada plan B gak? Ada plan C gak? Ada plan D gak? Secara prinsip, kalau Anda tidak punya 3 opsi lain, maybe is the reason why the picture of your leadership tidak sesempurna yang Anda inginkan. Because when you create options. Options sebagai seorang pemimpin, ada kalanya kita tidak jelas, tetapi seharusnya tidak pernah tidak yakin. See, it goes back to point 1. You are self-confidence. You know why you are self-confidence? Karena saya ada banyak opsi. Kita bilang adalah kalau lu begini, gak apa-apa. Let me tell you a last story. Kalau main bola basket, there's something called the triple threat. Kalau jaganya dekat-dekat, dia bilang, I can blow you off. Kalau dia kasihnya jaraknya jauh-jauh, I can just shoot the ball. Jadi dia bisa, kalau dia gak itu, dia bisa dribble dan atau dia bisa pass the ball. Jadi banyak opsi. Pemain yang hebat bukan cuma pemain yang bisa tembak aja tapi gak bisa setir bola, cuma bisa passing bola tapi gak bisa tembak bola. Dia punya banyak opsi. The many options create a great offensive player in this particular case. So are you a leaders that create? Perspektif ini perlu memiliki keempat hal ini. I hope that's useful. It is very useful. Dan sebelum going even deeper, David, I just want to share a story juga. Ini karena baru terjadi 2 minggu lalu. Jadi 2 minggu lalu, aku tuh baru ketemu sama seseorang di daerah Jakarta Selatan. Dan aku memutuskan untuk mau ke daerah Jakarta Barat. Dan itu sedikit banget kayak karena aku masih punya sekitar waktu, aku juga memutuskan untuk akhirnya, you know what, let me take a trip with busway. Jadi akhirnya aku ke busway terdekat, dan aku nanya orangnya ini kalau misalkan mau ke daerah Central Park, lewat bagaimana? Nah, akhirnya aku dikasih tahu, oh abis ini ke halte sana dulu, turun, halte berikutnya dan lain-lain. So when I go to the second halte, akhirnya aku juga datang, dan ternyata busnya masih kosong. And you can imagine where this is going, karena akhirnya aku ke kursi paling depan, yang masih kosong, dan ternyata enak banget karena, oh ini kursinya kosong ya. Akhirnya aku duduk di sana, and then I figured out, ternyata karena aku pas lagi mau turun ke halte berikutnya, aku jadi towel, kok, sorry, nanti ditegur, ini tempat buat perempuan juga. So apparently the same story, karena something I realized adalah kayak, something you never know unless people told you to. Karena kayak kadang kita nggak pernah tahu, we talk about blind spots juga, and as a leader, as a person even, kadang kita hanya baru tahu saat ada orang lain yang ngasih tahu kita. So before we go to the questions, just wanna quickly reach out buat kalian semua di sini, pemimpin-pemimpin. Again, you know our heart is always to help you lead yourself, lead others, and lead while make money. And we wanna talk especially buat kalian yang ada di nomor 1. Untuk kalian yang masih bingung, how do I lead myself better? Of course, congratulations, kalian ada di podcast ini. That means kalian punya kesempatan untuk belajar. But again, sebagai seorang pemimpin, oftentimes kita baru tahu kekurangan kita itu apa when other people tell us so. Sama seperti David and apparently me too, dikasih tahu bahwa kayak, bang, ini buat cewek, nggak boleh duduk di sini. Maybe someone needs to tell you that untuk kepemimpinan kalian. Now, we're gonna talk about the questions, David. I actually have 3 questions, but you answered the first one already. Karena I see this coming bahwa kayak pasti kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan, ngomongin tentang confidence, there will be people yang bakal bilang, aduh, but I don't think I'm confident. But you answered it. Jadi buat teman-teman, I believe ada di sekitar menit 2 dan menit 3. So go back if you want to look at the answer, because David talked about confidence very, very well. So we're going to talk about the second question. Something that you also said about ideas are cheap. And I believe Mark Cuban said that, the billionaire from US. But you are a person who is a big believer in raising a generation of thinkers. Personally, I think that's brilliant, especially someone who got from America to Indonesia. And aku jujur jarang banget dengar ada orang yang bilang, I want to do something for thinkers. So I want to know your thoughts on this. And you're a very action-oriented guy juga. So I want to know what's your thought about ideas, raising a generation of thinkers. What do you think about it? I think that you say yourself, nomor 1, you say that I'm very big in creating an idea, but I'm also a very action-oriented person. Jadi seperti yang tadi kita udah sampaikan throughout this whole podcast, is that pada saat saya sebutkan leaders create, yes, you have to create confidence, yes, you have to create an idea,
you know. Tapi also yes, you have to create a strategy, and yes, you have to also create an option. Ya. Jadi keempat hal ini bukan pilihlah salah satu. Jadi saya adalah leaders yang tukang bikin ide, tapi saya nggak confident dengan ide saya. Oleh karena itu yang kalian lihat adalah not only that the idea is about getting you there, tapi ada sebuah angka yang dipasang dan it reflects my confidence, which is a new $1 trillion economy. Jadi kita perlu melakukan itu, tapi kita juga perlu strategi dan kita perlu mengetahui bahwa adalah bagaimana caranya kita bisa mencapai visi yang kita miliki atau ide yang sedang kita mau bangun. And so I think that disinilah ada sebuah jurang pemisah yang besar antara sebuah ide dengan sebuah eksekusi. If you think it about sebagai sebuah anak tangga, untuk kita bisa mencapai kesuksesan yang kalian mau sampaikan, kita harus ada yang nomor satu, step satu namanya ide. You know, it's a vision, right? It is the beginning of everything. Tapi setelah kita mengambil langkah satu yang namanya visi, you know what? The next thing immediately, you need to have a strategy. Kalian perlu melakukan sesuatu yang namanya adalah strategi. Dan kemudian nomor 3, Anda perlu memiliki taktik. Oleh karena memang ada banyak hurdles and challenges, ada kesulitan untuk mencapai mimpi itu. Dan yang terakhir, kemudian kita melakukan eksekusi. Pada saat eksekusi juga membutuhkan yang lain, yaitu apa? Anda juga membutuhkan yang namanya adalah review untuk mendapatkan feedback, and all those kind of things. Karena kenapa? All these 5 stages, right? Itu adalah sebuah jembatan atau itu sebuah langkah-langkah. Kalau dia adalah tangga, berarti tangganya ada yang berhenti tengah jalan. Jadi kalau semuanya when Mark says that ideas are cheap, I mean Mark himself is a man of many ideas. Yang membedakan Mark Cuban dengan kita adalah kemampuan dia membawa ide itu all the way menjadi strategi, menjadi taktik, menjadi eksekusi, dan kemudian feedback sehingga bisa getting better and better, faster and faster, cheaper and cheaper. You know, jadi kalau ideas are cheap itu harus memiliki sebuah konteks, yaitu adalah we want the ideas to have roots. Kata orang bule gitu kira-kira gitu ya. Jadi ideasnya itu mesti ada kayak akar-akarnya. Gak cuma sekedar ide. Wah, kita mau, sebagai contohnya, saya mau membantu semua anak umur 12 tahun di Indonesia. Big idea, but no legs, no roots. Nah, jadi kita mesti memberikan a thinking behind it, right? So that's why saya bilang I want to raise a generation of thinkers. So you know, you have an idea, tapi dipikirin dong. You know, udah pasti gak semua orang bisa. Gak semua laki-laki bisa. Gak semua laki-laki umur 18 itu. So you got not all is the easy way. You cheapen the ideas. You see? Jadi kita perlu mikirin adalah waktu saya bilang ini berguna buat siapa? Pasarnya siapa? Mau dijual dengan harga berapa, dengan cara seperti apa, siapa kompetitor saya, dan kalau saya lakukan ini, terus kompetitor saya ngapain ya? Nah, kan itu namanya berpikir gitu loh, bukan cuma I have an idea, you know. So it's not this light bulb moment, and then you say that I have an idea. It's more than that. You gotta think through it, and the more you think about it, maka idenya itu menjadi sesuatu yang sekali lagi berakar. Dan karena berakar, makanya dia bisa mengalami pertumbuhan. Dan kalau kita tidak give up dan kita rawat dia dengan baik-baik, suddenly that picture of your leadership started to build up. And now you say like, okay, now we have something that we can do. Wow, I mean, that means mungkin seringkali kita approach thinking secara salah. Karena kita cuma berpikir bahwa kayak, mikir mah cuman come up with an idea and do something about it. Tapi kadang kita tidak mengizinkan pikiran-pikiran tersebut untuk marinate, if I may. Untuk berada di dalam pikiran kita, diproses terlebih dahulu, mencari tahu akarnya apa, tujuannya apa, dan hal lainnya. So it makes sense, karena kayak ideas are cheap. But when you think, it's literally processing the ideas. I love that. I want to ask one more thing, David. Dari tadi kita ngebahas tentang pemimpin menciptakan. We create strategy, we create option, and we create confidence. And it also said, John said this, bahwa hope is not a strategy. My impression adalah kayak, berarti menjadi seorang pemimpin harus selalu yakin ya. Like you always need to be confident, you always need to be certain, you always need to be the person that, hey, you know what, I got the idea, we're gonna do this, we're gonna do that. I would try untuk mungkin mewakili beberapa teman-teman di sini yang ngerasa, how do you do that? How do you become a leader that can be confident perhaps like almost all the time? Is that even possible? How does that work? I think that my full answer will be another podcast. Wow. So let me just give you dengan cara yang lebih sederhana.
it is easier for us to say that I'm uncertain. But the challenge of leadership, I think, is that you have to learn to understand what is the predictables. Ada perbedaan antara uncertainty dan predictability. Kalau kita coba hidup atau memimpin dengan pemikiran adalah while I live in an uncertain time, I'm not suggesting bahwa it's not true. Sebagai contohnya, kita bilang gini, what if, contoh, US dollar per rupiah naik menjadi contoh 300.000 rupiah per US dollar, right? Wow, we live in an uncertain time. Now, my question is, what is the predictability atau probability of rupiah jadi 300.000 rupiah per US dollar? So, there is the difference. Karena kadang-kadang kita ditakut-takutin dengan sesuatu yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Atau kemungkinan itu terjadi sangat-sangat kecil sekali. Ada orang yang bilang sama saya, we live in an uncertain time. Ini kayak kita bisa sikit-sikit nih, kalau ada yang picu sedikit aja, maka akan terjadi perang dunia ketiga, sebagai contohnya. And I always tell leaders, I say like, wait a second, that is uncertainty, I agree, but I can tell you what is predictability. Kalau Joe dan teman-teman mau menjadi a student of the history, the word World War III is suggesting to me that there is World War II, and there is a World War I. Kalau gitu belajar dong dari sejarah. Karena itu kita mesti tanya, apa yang memicu menciptakan terjadinya Perang Dunia Kedua? Apa yang memicu terjadinya Perang Dunia Pertama? Dan kita bilang adalah, pada saat itu, apa yang Indonesia lakukan pada saat terjadi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua? Dan bagaimana negara-negara lain bisa mengalahkan? Because let me tell you something with full certainty. Perang Dunia I ada pemenangnya. Perang Dunia Kedua juga ada pemenangnya. Dan Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, by the way, every time you say there's a winner, it means they are also the losers. And the fact is, negara-negara yang jatuh dalam kategori kalah dalam Perang Dunia itu, they did not die. So, kalau ada Perang Dunia Ketiga, berarti ada before, during, and after. Pada saya tanya, why did it happen? Kita bisa melihat predictability, will that happen to us? World War III. The during, kita bisa predict apa yang terjadi, dan kemudian the after, the win and the lose, dua-duanya juga memiliki sejarah yang memberitahu pada kita. So when you do that, suddenly you say like this, aha, now I know what to expect. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik pada saat dia create, dia hope for the best, but dia anticipate the worst. Now between the hope and the anticipation, there is something in the middle there, and it's called predictability. You see, projection in a business comes in that sector. Sebagai contohnya, kalau sebagai seorang investor, saya dikasih tahu bahwa adalah invest in my business, karena I'm gonna grow 20% month to month, sebagai contohnya. Okay? I ask, where's the history? Who has done it before? Kenapa dia bisa done it itu? And can you do it? Nah, kalau Anda bisa jawab, maka I know sebagai investor, I know what to hope for, and I know what to anticipate. And the gap between your hope and your anticipation is the predictability. So if the predictability is that you cannot get into the hope, it's the reason why I never put my money in your company. It's as simple and straightforward like that. Nah, kalau itu dalam kepemimpinan kita sendiri, kalau kita tidak pernah mau melihat ke belakang, dan kita tidak mau belajar dari sejarah, kita tidak mau belajar dari orang-orang yang sudah melewati sebelum kita, it is for that particular reason. You say, we live in an uncertain time. Actually, as I said before, you are just being a lazy leader. You don't want to learn, you are just having an excuse. Or, you are not willing to make some sacrifices. It's the reason why satu picture-nya rusak. Your leadership pictures is broken because you cannot choose, and now you also cannot create. Itu sebabnya pengajaran John tentang these leadership pictures is extremely important. When you understand what I just said, itu menjadikan Anda tiba-tiba menjadi orang yang berani untuk membuat sebuah keputusan, and then you create something. So you see, saya juga tahu bahwa apa yang sedang terjadi secara global, secara makro, secara nasional,
dan di setiap regional daripada usaha kita memiliki certain level of uncertainties. Yeah. However, on each situation as we think about should I do something, do business there or not, kita measure predictability-nya. And let me tell you something. Kalau kita melihat 10 tahun dari sekarang, Indonesia predictability-nya adalah we are going up. Now, di dalam 10 tahun dikalikan dengan 365 hari per tahun, right? Berarti ada 3.650 hari ke depan. Yeah. Sama seperti naik roller coaster, ada naik, ada turun. Yeah. Itu adalah bagian dari permainan. Joe punya pilihan. Yeah. You're gonna say, it's roller coaster, it's so fun, and as it goes down, you go like, wow! Or you go like, tutup mata, like, ah! It all depends on your perspective. Yeah. So that's why, even if it goes up or it goes down, leaders still can choose. And leaders still can create. There is no reason why you cannot. This is not a positive motivational mumbo jumbo. Yeah. This is a mindset of a leader. Right. This is talking about what is your picture about leadership. And that's what we tell you. Number one, you gotta choose. Yeah. Number two, you gotta create. And number 3 and number 4 is something we're gonna talk about on the next episode. Jadi kita udah nggak bisa, can't wait. Karena the 3 and the 4 is actually very exciting. The first one, first and second is great already. Kita udah belajar bagaimana memilih dan juga menciptakan sebagai seorang pemimpin. So we are going to see in the next episode. Tapi before that, I believe on the time di mana episode ini launch, I think we're 3 or 4 days away dari event kita from vision to victory. Kalau misalkan aku salah, that means like I'm wrong. Seperti David bilang, aku yang pasang badan. Karena kayak our team would be the one yang benar di konteks ini. But I believe it's just about on the right of the corner. Jadi can't wait to see you there. We're going to talk about David's book. We're going to talk about how do we deliver a result from just an idea to a reality. Dan kita ingin banget to add value to you guys di sana. So, can't wait to see you guys there, and we will see you in the next episode for the third part and the last part untuk picture of leadership. See ya, take care.